Oke. Iya. Baik, terima kasih untuk Mas Ade. Selanjutnya Kang Imron kita berbincang ke ada Pak Samsi. Pak Samsi. Pak Samsi. Ini dari beliau yang punya keahlian khusus ya. PKBM. Berlian. Yang memberikan pelatihan-pelatihan ya Bapak. Iya. Oke. Terima kasih. Bapak, ini kok bisa sampai punya keinginan ingin memberikan keterampilan khusus kepada generasi muda, apalagi kepada peserta didiknya Bapak nih. Bapak sendiri ada kesulitan nggak dalam hal bisa mentransfer apa yang Bapak miliki ke anak-anaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati nih Pak Bupati, terima kasih, dan Bapak Kadis semuanya yang telah saya berkenan hadir di sini. Alhamdulillah. Puji syukur, selawat kepada Nabi, mudah-mudahan mendapatkan berkah hari ini Pak Bupati. Iya. Artinya untuk mentransfer, karena kita di pendidikan non formal, perlu dikasih gambaran dulu bagaimana sih pendidikan non formal Pak Bupati. Iya. Bahwa PKBM adalah suatu pusat kegiatan, di mana pusat kegiatan ini sebenarnya mencakup seluruh kegiatan masyarakat ada di PKBM. Baik itu pendidikannya, baik itu pelatihannya, baik itu keterampilannya. Iya. Jadi PKBM itu sudah mencakup semua aktivitas meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana tergantung kepada kita yang mau mengelolanya. Gitu. Dan kita ini saat ini untuk mentransfer dengan keadaan meningkatkan kualitas PKBM Berlian di Kecamatan Gregid ini, kita sudah kerjasama Pak, sudah ada kegiatan, salah satu kegiatan vokasional pendidikannya yaitu keterampilan dengan Honda. Oke. Dengan kerjasama suatu kegiatan. Dengan Honda. Dengan sudah Honda. ada kerjasama. Sudah ada, malah kita alhamdulillah sudah memiliki bengkel ahas. Bengkel ahas. Jadi kita sudah mempunyai bengkel ahas dan sudah berjalan, pesertanya atau pekerjanya itu berasal dari pendidikan kesetaraan Pak. Oh iya. Jadi dari paket C yang dididik kerjasama dengan Honda, alhamdulillah sekarang sudah menjadi mekanik. Oke. Menjadi mekanik itu gambaran yang saya sampaikan. Jadi Pak Samsi ini mengadakan pendidikan mengikuti paket C, ya. Tapi ada ini enggak pelatihan keterampilan di bidang apa saja? Pelatihan apakah tadi dengan Honda berarti mesin? Jadi pelatihannya apakah yang ikut paket C ini sekaligus ikut ke pelatihan permesinan atau yang lainnya barangkali ada? Jadi di PKBM Berlian kita sudah membentuk semacam vokasi-vokasi Pak, keterampilan-keterampilan. Kalau di pendidikan kesetaraan itu sebenarnya kan tidak punya jurusan. Ya. Tidak punya jurusan, tapi dengan keinginan saya sebagai pengelola yang ingin membekali peserta didiknya untuk bekal setelah lulus, saya membuat suatu bidang-bidang keterampilan yang pada umumnya di pendidikan kesetaraan itu kan IPS. Ya. Tapi saya lakukan inovasi dengan mengadakan suatu desain grafis, mengadakan suatu administrasi perkantoran dan otomotif. Jadi kita ini punya otomotif yang dibina dari PT Daya Anugerah Mandiri. Itu yang alhamdulillah Pak, yang sampai saat ini kita sudah ada bengkelnya khusus. Jadi berbeda antara tempat belajar dengan praktek gitu Pak. Tempat belajar artinya praktek dengan usaha. Oh begitu. Jadi kita beda di sana. Beda. Kita udah punya tempat usahanya. Jadi banyak pihak juga yang bekerja sama ya dengan PKBM Berlian ini ya Pak? Ya alhamdulillah kita sudah bukan lagi hanya belajar, sekarang kita sudah punya usahanya yaitu ahas. Iya. Gitu. Jadi selain itu Pak, perlu diketahui juga di PKBM kami itu ada mengembangkan kelompok usaha bersama Pak. Selain daripada kewirausahaan bidang otomotif, perbengkelan,
Kita juga punya kelompok usaha bersama di bidang prakoperasi, Pak. Koperasi. Prakoperasi. 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 Ya. Jadi saya belum mengizin operasionalkan. Belum mengizin operasionalkan. Kita udah berdiri dari 2011. Sudah lama ya Pak? Sudah lama. Kita sudah modal kita sudah hampir 60 juta dari lingkungan masyarakat. Dan itu berbentuknya simpan pinjam. Oke. Ya. Pak, upaya yang dilakukan dari PKBM Berlian untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari peserta didiknya bagaimana Pak? Dengan melakukan pelatihan. Pelatihan yaitu dengan pembinaan pelatihan-pelatihan karena di pendidikan kesetaraan waktunya banyak. Jadi mungkin berbeda dengan jalur pendidikan formal. Yeah. Kalau pendidikan non formal, kalau kitanya meluangkan waktu itu sangat banyak sekali. Karena kita kan ada mandirinya. Mandiri itu digunakan untuk pelatihan, bisa full gitu. Ya, ini oleh Pak Samsi, ini ada hambatan nggak dalam menjalankan program tadi? Karena ini yang masuk kan ada orang yang ikuti paket. Otomatis orang paket ini kan tidak ikut tadinya sekolah formal sampai selesai. Berarti kan ada masalah, baik masalah ekonomi ataupun masalah-masalah yang lainnya gitu ya. Nah, Pak Samsi ada masalah nggak, ada hambatan, ada permasalahan yang pada di dalam belajarnya atau merekrutnya atau membinaannya itu? Oke, ditahan dulu jawabannya Pak Samsin, Kang Imron ya. Kita harus jeda sebentar, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kita Bisa yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon.